Halo adik-adik, kita sampai pada video yang kedua. Pada video pertama, kita telah membahas sifat-sifat dari operasi bentuk akar. Pada video kedua ini, kita akan membahas beberapa contoh soal untuk menambah pemahaman kita tentang sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, adik-adik, di sini ada soal sederhanakanlah 7 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 8 akar 2. Nah, adik-adik, pada soal ini kita perhatikan bahwa semuanya menggunakan akar 2. Jadi akarnya sudah mempunyai bentuk yang sama adik-adik. Kemudian mari kita ingat sifat-sifat dari operasi bentuk akar. Di sini adik-adik ya. Jika ada A akar B ditambah C akar B, apabila akarnya sudah sama, maka akarnya cukup diletakkan di belakang. Sisanya dikumpulkan di dalam kurung. Nah, hal yang sama kita lakukan pada soal ini adik-adik. Jadi, ini dapat kita selesaikan dengan memindahkan akarnya. Karena sama-sama menggunakan akar 2 kita tuliskan di belakang. Karena semuanya menggunakan akar 2. Nah, sisanya 7 akar 2, akar 2-nya sudah kita letakkan di belakang, maka sisanya 7, kemudian tambah 5, dikurang 8. Nah, inilah yang ada di dalam kurung. Nah, sisanya yang di dalam kurung inilah yang kita operasikan. 7 ditambah 5 itu adalah 12. 12 dikurang 8 itu adalah 4. Jadi penyelesaiannya adalah 4 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari 7 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Kita ke contoh soal nomor 2. Di sini ada soal sederhanakanlah 3 akar 3 ditambah 2 akar 12 dikurang akar 48. Adik-adik, sebelum kita selesaikan, mari kita perhatikan perbedaan soal nomor 1 dengan nomor 2. Pada soal nomor 1, semua akarnya sama-sama akar 2. Pada soal nomor 2 ini justru berbeda, tidak ada akar yang sama. Ya, di sini akar 3, akar 12, kemudian akar 48. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan operasi bentuk sifat-sifat operasi bentuk akar? Akar yang tidak sama ini kita samakan dulu dengan cara membuatnya menjadi bentuk akar terendah atau akar persekutuannya. Dalam hal ini 3 ya, kita ubah menjadi akar 3. Akar 12 dan akar 48 kita sederhanakan dengan menggunakan prinsip yang seperti ini adik-adik. Ya, jadi 12 kita kali berapa kali berapa, 48-nya juga seperti itu ya. Jadi kita tuliskan begini. 3 akar 3 ditambah 2 akar. Nah, 12-nya kita ganti menjadi berapa kali berapa, tapi harus mengandung 3 supaya akar 3 nanti muncul. Berarti bagian belakangnya kakak tulis 3 ya. Kita cari bilangan yang bisa diakarkan, yang apabila dikali 3 menjadi 12. Kira-kira 3 dikali berapa supaya 12? Kali 4 ya. 4 bisa diakarkan? Bisa, akar 4 adalah 2. Jadi kita gunakan 4 kali 3 ya. Hal yang sama terhadap akar 48. Nah, kita cari berapa kali berapa supaya 48, tapi harus ada 3 supaya sama-sama punya 3 semuanya. Ya, 3 dikali berapa supaya 48? Ya, 16 ya. 16 dikali 3 adalah 48. 16 bisa diakarkan? Bisa. Kira-kira berapa? Ya, 16 akarnya adalah 4. Ya, adik-adik, diingat lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat sifat operasi bentuk akar yang ini. Kalau ada perkalian maka boleh diuraikan. Ya, maka masing-masing kita uraikan adik-adik. Ini 3 akar 3 ditambah 2 akar 4 dikali akar 3. Mengikuti sifat yang di sini ya adik-adik. Akar A kali B jadi akar A dikali akar B. Ya. Kemudian hal yang sama juga dengan ini. Berarti akar 16 dikali akar 3. Ya. Nah, akar 4 itu ada nilainya. Maksudnya ada bilangan bulat yang memenuhinya. Demikian juga akar 16. Jadi harus kita selesaikan
ya. Sama dengan 3 akar 3 ditambah 2 tetap akar 4 itu adalah 2, berarti 2 kali 2. Akar 3 tidak ada bilangan bulat yang memenuhi, ya. Dikurang akar 16 adalah 4, akar 3 tidak ada yang memenuhi, ya. Nah, kemudian kita perhatikan yang ini adik-adik. Di sini ada 2 kali 2, harus kita selesaikan. 2 kali 2 adalah 4 akar 3, ya. Di sini 4 akar 3, di sini 3 akar 3. Nah, kalau sudah kita lihat seperti ini, semuanya sudah akar 3 ya adik-adik. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita gunakan sifat-sifat seperti pada soal nomor 1. Ya, jadi kita selesaikan, kita beri kurung, kemudian karena akar 3 ada di semua bentuk, maka akar 3 kita tuliskan di belakang. Ya, 3 ditambah 4, kemudian dikurang 4. Ya, 3 ditambah 4 itu adalah 7, 7 kurang 4 adalah 3, maka 3 akar 3. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 akar 3. Kita ke contoh soal yang ketiga. Sederhanakanlah 2 akar 3 dikali buka kurung akar 3 dikurang akar 2. Ini satu bentuk akar dikali dengan pengurangan 2 bentuk akar. Adik-adik, apabila kita temukan perkalian yang seperti ini, maka kita harus gunakan sifat distributif. Artinya masing-masing harus dikalikan ya. Jadi tidak hanya dengan yang di depan, tapi yang di belakang juga ikut dikalikan. Jadi kita kalikan satu persatu. Yang pertama ini dengan ini ya adik-adik ya. 2 akar 3 dikali akar 3. Ini 1 ya. Kemudian ini dengan yang di belakang ya. Nah, karena yang di belakang dia negatif, maka kita beri negatif dulu. Kurang 2 akar 3 dikali akar 2. Jadi ini yang depan, ini dengan yang di belakang ya. Yang di sini kurang, maka di sini kurang. Kalau di sini tambah, maka sini tambah juga ya. Nah, kalau sudah, ini kita selesaikan satu persatu menggunakan sifat bentuk akar yang perkalian ya. Apabila akar A dikali dengan akar B ya, yang seperti ini ya, A akar B dikali C akar D, maka yang di luar akar dikali dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikali dengan yang di dalam akar ya. Maka kita selesaikan yang ini. 2 dikali ini ya di luar akarnya 1 ya, karena tidak ditulis apa-apa berarti 1, berarti 2 kali 1, 2 kali 1, kemudian akarnya akar 3 dengan akar 3 ya, berarti di dalam akar 3 kali 3, 3 dikali 3. Yang di luar akar dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar ya. Hal yang sama dengan yang di sini. Di sini 2, yang di luar akar kan 2. Di sini yang di luar akarnya tidak ada, berarti 1, nilainya 1, berarti dikali 1, isi akarnya adalah 3 dengan 2, berarti 3 kali 2 ya. 2 kali 1 adalah 2 ya. Akar 3 kali 3, 3 kali 3 adalah 9, maka akar dari 9 adalah 3 ya adik-adik. Kemudian dikurang 2 kali 1 adalah 2, kemudian 3 kali 2 adalah 6. Akar dari 6 tidak ada bilangan bulat yang memenuhi adik-adik. Jadi nilainya tetap akar 6 ya. Kemudian 2 kali 3 adalah 6. Dikurang 2 akar 6. 2 akar 6. Ini bilangan bulat, ini mengandung akar. Jadi karena di sini tidak ada akar 6 lagi, di sini masih ada akar 6. Karena tidak ada akar yang sama, maka ini tidak dapat lagi diselesaikan. Jadi selesainya sampai di sini ya, 6 dikurang 2 akar 6. Ini tidak bisa dioperasikan 6 dikurang 2 ya adik-adik, karena 2 ini punya 2 akar 6. Ya, jadi cukup selesai di 6 dikurang 2 akar 6 ya. Kita ke contoh soal yang keempat. Hitunglah nilai
buka kurung akar 3 kurang akar 2 dikali dengan dalam kurung akar 3 ditambah akar 2. Akar 3 kurang akar 2 dikali dengan akar 3 ditambah akar 2. Adik-adik, ini adalah bentuk pengurangan bentuk akar dikali dengan bentuk penjumlahan dari bentuk akar. Hampir sama seperti pada contoh soal nomor 3, ini pun harus kita selesaikan dengan mengalihkan masing-masing terlebih dahulu. Ya, jadi caranya seperti ini adik-adik. Kakak mulai dari yang ini dulu. Akar 3 dikali dengan ini semuanya yang di belakang. Akar 3 ditambah akar 2. Ya. Kemudian yang ini kurang, ya. Yang ini dengan yang di belakang sudah. Sekarang yang ini dengan yang di belakang. Berarti akar 2 dikali akar 3 tambah akar 2. Jadi yang depan kalikan dengan yang di belakang seluruhnya. Kurang yang ini dikalikan dengan yang di belakang seluruhnya. Ya. Nah, ini kan sudah seperti contoh soal nomor 3 ya. Tinggal kita teruskan perkaliannya satu persatu lagi. Ya, akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Kita tulis akar 3 kali akar 3 ya. Tambah akar 3 kali akar 2. Akar 3 kali akar 2. Oke. Nah, sekarang yang ini negatif di sini ya. Akar 2 dikali akar 3. Akar 2 kali akar 3. Ya. Kemudian negatif ini kalikan lagi ke belakang. Negatif dikali positif. Tadi kan negatif ini dikali ini dia. Negatif dikali positif. Hasilnya adalah negatif. Ingat ya, negatif dikali positif negatif. Akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2. Adik-adik hati-hati di sini ya. Kalau yang depan sudah oke. Kita mulai dari yang ini. Negatif akar 2 dikali akar 3. Negatif akar 2 dikali akar 3. Negatif dikali positif negatif. Akar 2 dikali akar 2 ini. Ya. Nah, ingat lagi sifat-sifatnya adik-adik. Sifat-sifat yang di sini, sifat bentuk akar. Apabila ada dua akar yang sama dikalikan, akar A dikali akar A hasilnya adalah A. Akar 2 kali akar 2 ya 2, akar 3 dikali akar 3 ya 3. Kita gunakan ke sini. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 adik-adik. Ya, ini karena akarnya berbeda maka akarnya harus dikalikan. Tambah akar 3 kali akar 2. 3 kali 2 adalah 6, berarti akar 6. Ya. Nah, hal yang sama dengan ini. Ini kurang akar 2 dikali akar 3 berarti akar 6. Ya, dikurang akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya adik-adik. Nah, kira-kira ada yang unik nggak di sini? Ini ya, di sini ada positif akar 6, di sini ada negatif akar 6 ya. Sama-sama akar 6 tapi satu positif, satu negatif. Satu berhutang, satu lagi membayar hutang. Jadi lunas ya adik-adik, maka yang ini habis ya, karena satu positif, satu negatif. Maka tinggal 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 berapa adik-adik? 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi nilainya adalah 1. Jadi nilai dari akar 3 dikurang akar 2 dikali akar 3 ditambah akar 2 adalah 1. Oke adik-adik, kita ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang kelima. Sederhanakanlah akar 8 ditambah akar 60. Ini adalah bentuk akar khusus ya adik-adik. Kita perhatikan sejenak bentuk akar khusus yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Akar khusus memiliki bentuk akar depannya harus penjumlahan 2 angka ditambah atau dikurang, kemudian 2 akar harus ada 2 ya. Jadi pada soal kita belum ada 2-nya, jadi harus kita munculkan dulu 2-nya ya adik-adik. Nah, kemudian unsur yang akar berikutnya harus perkalian dari 2 angka yang di depan. Jadi langkah pertama harus kita munculkan dulu 2 di sini adik-adik. Nah, ingat bahwa 2 itu di dalam akar dia harus 4 karena akar dari 4 lah 2. Jadi untuk memunculkan 2 di sini, maka di dalam akar ini harus muncul dulu 4.
Jadi caranya seperti ini adik-adik. Kakak tulis dulu, ini sama dengan akar 8 ditambah. Nah, 60 itu kakak buat begini, 4 dikali berapa supaya 60. Ya, nah 60 itu adalah 4 dikali 15 ya. Jadi 60 ini kakak ganti menjadi 4 dikali 15. Tujuannya apa adik-adik? Supaya di sini kan belum ada angka 2 ya. Padahal bentuknya harus ada 2 di sini. Baru boleh menjadi bentuk akar khusus ya. Nah, supaya muncul 2 maka di dalam akar harus muncul 4 ya. Nah, 60 ini kita ganti dengan 4 kali 15 supaya muncul 4. Nah, kalau sudah, ingat sifat-sifatnya ya, bahwa akar dari perkalian boleh kita pecah. Ini menjadi akar 8 ditambah akar 4 kali, titik boleh artinya kali adik-adik, akar 15 ya. Sama dengan, kita lanjutkan, akar 8 ditambah akar dari 4 itu adalah 2 adik-adik. Ini akar 15. Akar 15. Kalau sudah seperti ini, maka mari kita bentuk menjadi seperti ini. Ya, kita cari 2 angka yang merupakan penjumlahan dari 8. Jadi seperti ini, kita cari 8 ini berapa ditambah berapa, kemudian 15 ini berapa dikali berapa. Yang ini adalah penjumlahan, yang ini perkaliannya ya. Nah, kita cari 8 ini kira-kira berapa tambah berapa? 4 tambah 4. 4 kali 4 bukan 15 tapi 16. Kita cari lagi berapa kira-kira. Ya, yang memenuhi adalah 5 dengan 3 ya. 5 dengan 3. 5 tambah 3 adalah 8. 5 dikali 3 adalah 15. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. 5 kali 3 adalah 15. Kita cari bilangan yang kalau dijumlahkan dia 8, kalau dikalikan dia 15. Nah, karena sudah ketemu adik-adik, maka ini boleh kita tulis sebagai akar dari 8 ini kita ganti menjadi 5 tambah 3. 5 tambah 3 ditambah 2 akar 15 itu adalah 5 kali 3. Nah, sekarang ini sudah memenuhi bentuk akar khusus ini adik-adik. Nah, kalau sudah maka tinggal kita ubah menjadi bentuk ini. Maka ini penyelesaiannya adalah akar yang pertama adalah 5, kemudian karena di sini adalah tambah, maka di sini tambah akar dari 3. Jadi penyelesaiannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Nah, inilah adik-adik beberapa contoh soal, ada 5 contoh soal yang sudah kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan kelima contoh soal ini bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai sifat-sifat dari operasi bentuk akar. Nantikan video kita selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.